warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya dan terus semangat. Kita jumpa lagi di Aku Cinta Bahasa. Hari ini Bunda akan menjelaskan perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Bagaimana ya? Yuk kita simak. Adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas pada selanjutnya. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Apa kalian sudah tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam dan menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf yang pertama, kita baca sama-sama ya. Sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Daunnya sering dijadikan obat diabetes, mah, kanker, dan juga obat ketombe. Selain itu, sirih merah juga dapat menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Pada paragraf di atas, letak kalimat utama ada di awal paragraf. Yaitu sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Kalimat utama di sini merupakan inti dari kalimat pada paragraf ini. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal disebut sebagai paragraf deduktif. Paragraf yang kedua, kita baca bersama lagi ya. Masakan ini terbuat dari nangka yang masih muda. Diolah dengan bahan rempah yang khas, kemudian ditambah santan supaya lebih nikmat. Untuk menikmati masakan satu ini, sajian pendampingnya adalah sambal krecek, opor ayam, dan telur. Bisa juga ditambah tahu dan kuah santan kental. Itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta. Pada paragraf di atas, letak kalimat utama ada di akhir paragraf, yaitu itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta yang merupakan inti dari isi paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang ketiga, penebangan hutan menjadi penyebab utama kerusakan habitat kupu-kupu. Setiap jenis kupu-kupu sangat tergantung pada jenis pohon tertentu. Jika jenis pohon yang ditebang semakin banyak, jenis kupu-kupu di Indonesia akan semakin berkurang. Julukan sebagai negeri kupu-kupu bagi Indonesia pun tidak sesuai lagi. Kalimat utama paragraf di atas kira-kira apa? Ya, betul, yaitu penebangan hutan menjadi penyebab utama kerusakan habitat kupu-kupu. Selanjutnya kita bahas pengertian dan cara mencari ide pokok. Yuk kita simak lagi. Ide pokok atau memiliki nama lain gagasan utama, gagasan pokok, merupakan inti suatu paragraf atau ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan intisari kalimat utama. Kata kunci dalam satu paragraf juga bisa digunakan untuk menentukan ide pokok. Ada bermacam cara untuk menentukan ide pokok, dan hari ini Bunda mengambil 4 caranya. Yang pertama, yaitu dari mengambil dari kalimat utama. Yang kedua, meringkas kalimat utama. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama berdasarkan informasi penting dalam paragraf tersebut. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Ambil contoh dari yang pertama, yaitu mengambil dari kalimat utama. Ya, kita baca bersama contoh paragrafnya. Buah pepaya memiliki berbagai manfaat. Buah ini banyak mengandung vitamin A dan C. Selain itu, buah pepaya bisa membantu kesehatan pencernaan dan memiliki zat antioksidan yang bagus untuk tubuh. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat yang pertama, yaitu buah pepaya memiliki berbagai manfaat.
Ide pokoknya bisa diambil dari kata yang sama dengan kalimat utama, yaitu buah pepaya memiliki berbagai manfaat. Dua, yaitu meringkas kalimat utama. Maksudnya, dengan cara ini kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu, sehingga menjadi lebih ringkas. Di contoh sebelumnya, kalimat utamanya buah pepaya memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya bisa kita ringkas menjadi pepaya memiliki berbagai manfaat. Tiga, menyimpulkan kalimat utama. Dengan cara ini, ide pokok didapat dari membuat kesimpulan kalimat utama berdasarkan informasi penting yang kita temukan dalam teks. Contoh yang tadi, kalimat utamanya buah pepaya memiliki berbagai manfaat. Di dalam teks terdapat ada manfaat buah pepaya. Khasiat buah pepaya, berbagai manfaat buah pepaya dapat menjadi pilihan-pilihan ide pokok. Cara yang keempat, ide pokok bisa diambil dari menyimpulkan isi paragraf. Contohnya, kita baca bersama ya. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh, tetapi juga berbagai jenis buah seperti apel, stroberi, atau campuran bermacam buah. Atau dari berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan, ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Akan tetapi secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah, kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Ide pokoknya kita ambil dari kesimpulan isi paragraf itu. Jadi kira-kira apa? Yaitu jenis-jenis teh. Ya, karena paragraf di atas membahas tentang ragam jenis teh yang ada. Biar lebih terasah menentukan kalimat utama dan ide pokok, yuk kita latihan bareng-bareng. Tentukan kalimat utama dan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Soal yang pertama, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Kira-kira yang mana kalimat utama dan ide pokoknya dari soal ini? Silakan teman-teman tulis. Soal yang kedua, banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal-aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bus ikut mempercepat rusaknya jalan. Tentukan kalimat utama dan ide pokok dari paragraf ini. Yang ketiga, batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Keberadaan batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pecinta mode. Silakan ditentukan kalimat utama dan ide pokok dari paragraf tersebut. Kita bahas bersama mana kalimat utama dan ide pokoknya. Pertama, bisa kita lihat kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Nah, dari kalimat utama ini kita ambil ide pokoknya, yaitu pentingnya mengatur pola minum air. Jadi ide pokok diambil dari kesimpulan dari kalimat utama atau bisa diringkas. Hal kedua, kita lihat kalimat utamanya adalah masih sama ada di awal paragraf, yaitu banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat.
Ide pokoknya bisa kita ambil dari kesimpulan isi paragraf, yaitu penyebab jalan rusak. Ya, karena paragraf tersebut menceritakan macam-macam penyebab jalan menjadi rusak. Ketiga, kalimat utamanya masih di awal paragraf, yaitu batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Ide pokoknya kita ringkas dari kalimat utama, batik warisan kebudayaan Indonesia. Cukup sekian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.